Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 23. Winona merasa melayang saat Agus membopong tubuhnya. Ia bisa mencium bau parfum maskulin dari tubuh lelaki itu. Sayang sekali situasi tidak mendukung untuk Winona menggoda lelaki matang itu. Winona dibaringkan di atas ranjang rumah sakit. Ia diam saat akan diperiksa. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya dokter itu. "Dia pingsan. Tadi hampir jadi korban pemerkosaan. Tolong periksa, siapa tahu ada yang terluka," jawab Agus. "Baik, silakan Bapak keluar lebih dulu." Agus menuruti perkataan dokter untuk keluar dari ruangan itu. Ingin meninggalkan, tapi Agus tidak mungkin melakukannya. Ia akan pergi setelah ada keluarga yang datang. Di dalam ruangan saat dokter itu akan memeriksa Winona, tangan gadis itu langsung mencekal hingga membuat dokter berusia setengah abad itu terperanjat kaget. Winona mengubah posisinya menjadi duduk. "Nona, katakan apa yang terasa sakit?" tanya dokter itu. "Aku baik-baik saja. Keluar dan katakan padanya jika aku trauma dengan kejadian tadi dan tidak bisa bicara apapun," tita Winona. Tapi Winona mengeluarkan glock dari balik pinggangnya hingga membuat dokter itu ketakutkan. "Lakukan, atau proyektil ini bersarang di kepalamu. Dan jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ruangan ini selain lelaki tadi." Saya keluar sekarang?" tanyanya. "Keluarlah, aku akan terus mengawasimu. Jika kau mengatakan ini pada orang lain, jangan salahkan aku jika aku menghancurkan rumah sakit ini." Winona terus melayangkan ancaman-ancaman agar dokter itu tidak buka suara. Winona memasukkan glock miliknya ke dalam laci lalu menguncinya. Kunci itu ia simpan di saku. Tahu jika nanti akan digeledah oleh Agus agar lelaki ini mendapatkan kartu pengenal Winona. Seperti yang diperintahkan Winona, dokter itu mengatakan pada Agus jika Winona mengalami trauma berat dan saat ini belum bisa bicara. Setelah mendengar penjelasan dokter, Agus masuk ke dalam ruangan Winona. Ia melihat gadis itu duduk bersandar pada bantal dengan tatapan kosong. Akting gadis itu benar-benar pantas diacungi jempol. "Mbak, bagaimana perasaannya?" Meskipun dokter mengatakan Winona belum bisa bicara, tapi Agus tetap mencoba untuk menanyai gadis itu. Lelaki itu memegang pundak Winona hingga membuat gadis itu langsung berteriak histeris dan meracau. "Jangan, tolong jangan sentuh aku." "Mbak, tenang ya. Mbak aman di sini." Agus kembali bicara. "Jangan, tolong jangan sentuh aku." Hanya itu yang keluar dari mulut Winona dibarengi dengan air mata yang meleleh. Agus mencoba untuk menenangkan Winona hingga gadis itu berhenti berteriak dan lebih tenang. Agus memanggil seseorang perawat untuk membantu mencari sesuatu yang bisa menjadi tanda pengenal gadis itu. Sengaja Winona tidak membawa kartu identitas miliknya. Soal ponsel, ia lebih dulu melempar ponselnya saat masuk ke dalam gang itu. Beruntung karena Agus tidak menemukannya, karena keadaan saat itu mengharuskan Agus membawa Winona keluar dari gang. Jadi lelaki itu tidak sempat membawa apa-apa. Agus menitipkan Winona pada perawat itu. Ia tidak mungkin bermalam karena anaknya juga sedang sakit di rumah. Agus mengatakan memperlihatkan identitasnya jika ia seorang polisi agar perawat itu percaya. "Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya," kata Agus sambil memberikan kartu namanya. "Baik Pak." Winona bernapas lega saat Agus pergi. Ia menghapus kasar bekas air mata buayanya. Beberapa saat kemudian Gio datang. Perawat itu kaget dibuatnya. Agus memang meminta perawat untuk berada di ruangan Winona sampai besok pagi Agus kembali. "Bapak siapa?" tanya perawat itu. "Kau tidak perlu tahu. Keluar," sautnya. "Tapi Anda siapa, Pak?" "Tadi Pak Agus meminta saya untuk tidak mengizinkan orang lain masuk," jelasnya.
Gio mendekat dengan tatapan tajam, membuat perawat itu melangkah mundur sampai terpojok di tembok. Matanya membelalak saat merasakan benda dingin yang tajam itu menyentuh pipinya. "Tutup mulutmu, cantik. Aku masih baik karena tidak merusak kulit wajahmu yang mulus ini. Jangan katakan apapun pada polisi," peringat Gio. Iya," jawabnya dengan tubuh bergetar. "Keluar." Gio menaruh tas di hadapan Winona. Gadis itu langsung membuka laci tempat ia tadi menyimpan Glock 17 miliknya, memindahkan ke dalam tas khusus untuk Gio bawa pulang. Winona tidak akan cemas dengan dirinya sendiri, meski tanpa senjatanya. Ia bahkan bisa menghabisi lawannya hanya dengan tangan kosong. Gio saja pernah dibuat patah tulang setelah menantang Winona untuk bertarung. "Aku seperti sedang casting untuk dapat peran," ucap Winona. Ia mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. "Bagaimana jika kamu menjadi artis? Aku akan mencarikan agensi untukmu," tawar Gio. "Aku tidak sudi." "Kapan ini acara puncaknya?" tanya Winona tidak sabaran, meraih air mineral dan meneguknya, menyisakan setengah botol. "Sabar sedikit, ini baru saja dimulai," saut Gio. Gio mengatakan rencana selanjutnya. Sebenarnya ia bisa saja langsung menghabisi Agus, tapi sebelum itu setidaknya ada informasi penting yang harus didapatkan. Gio kini meragukan petinggi polisi yang bekerja sama dengannya. Setelah nanti rencana mereka berhasil, langkah terakhir barulah menghabisi. Winona yang ingin pulang dan tidur dengan nyaman di ranjangnya ditahan Gio. Lelaki itu mengatakan bisa saja Agus kembali lebih cepat. Gio meminta Winona bertahan meskipun sebentar. "Minum obat dulu, setelah itu baru tidur," nasihat Agus pada anak bungsunya yang duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. "Tadi sudah, Pak," tolaknya. "Itu kan tadi pagi. Kamu harus cepat sembuh. Papa tidak mungkin terus menemani di rumah. Kakak kamu juga masih berada di luar kota," jelas Agus. "Kenapa Papa tidak menikah lagi?" celetuknya. "Vera, saat ini prioritas Papa itu hanya kamu dan kakak kamu. Kamu tidak usah bicara macam-macam begitu," tegur Agus. "Vera dan Kak Vina setuju loh kalau Papa ingin menikah lagi." Agus terdiam. Ia memang sudah lama ditinggal istrinya. Lelaki biasa tidak akan tahan jika sudah ditinggal lama. Kedua anaknya bahkan sudah memberikan lampu hijau. Tapi Agus merasa belum yakin untuk mencari istri sekaligus ibu sambung untuk anak-anaknya. Ia hanya takut jika wanita yang dinikahinya hanya mencintai dirinya tapi tidak dengan kedua anaknya. Di zaman seperti ini memang sulit mencari wanita yang tulus dan berakhlak baik. Sebenarnya bukan tidak ada yang mendekati Agus, malahan banyak, tapi lelaki itu menutup hatinya. Tahu jika para wanita itu mendekati karena jabatan Agus. Mungkin jika Agus hanya lelaki biasa, tidak akan ada wanita mengantri untuk dinikahinya. Minum obat dan tidur. Papa juga ingin istirahat, pesan Agus sebelum keluar dari kamar putrinya. "Papa harus menikah lagi." Setelah pintu kamar tertutup, Agus masih bisa mendengar suara teriakan Vera. Lelaki itu hanya menggelengkan kepalanya dengan tingkah sang anak. Agus juga mengerti jika Vera membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang sudah lama tidak didapatkannya. Di rumah besar itu hanya ada Agus dan kedua putrinya. Asisten rumah tangganya hanya datang pagi dan pulang siang hari. Mereka memang tidak membiarkan orang asing untuk tinggal di rumah itu. Keluarga besar Agus dan mendiang istrinya ada di luar kota, sedangkan lelaki itu bertugas di ibu kota. Hanya saat hari raya saja mereka bisa berkumpul bersama keluarga besar. Selesai membersihkan tubuhnya, Agus langsung berbaring dengan nyaman. Di ranjang miliknya, ia teringat gadis malang yang diselamatkannya, Winona. Agus tidak tahu saja jika Winona bahkan sedang menyantap makanan enak saat ini. Tugas baru lagi. Aku harus mencari tahu keluarga gadis itu. Dengan kondisinya yang tidak bisa bicara karena trauma, memang lumayan sulit. Pihak rumah sakit juga pasti akan memulangkannya jika tidak ada perawatan atau luka serius, Agus bergumam. Keesokan harinya, Agus berangkat begitu pagi. Ia singgah di tempat kemarin menemukan Winona. Agus tidak mendapatkan barang bukti apapun di sana. Ia juga mencoba untuk memeriksa CCTV di belakang tempat.
DJ itu. Ia tidak bisa melihat wajah para lelaki itu yang memakai masker hitam. Sedangkan kejadian saat Winona menembak kedua begal itu sudah dihilangkan dari rekaman CCTV. Bagaimana bisa? Hal itu mudah bagi anak buah mafia. Saat sampai di kantor, Agus dibuat kaget dengan tertangkapnya dua orang begal yang kini berada di dalam tahanan. Bagaimana mereka bisa tertangkap? Tanya Agus. Tadi saat saya datang mereka sudah ada di depan pintu dengan posisi terikat. Jelas Hadi. Kamu sudah periksa CCTV? Itu yang membuat saya heran. Rekaman CCTV tadi malam hilang. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat beraktivitas, selamat kerja ya. Di pagi ini semoga lancar semua pekerjaan teman-teman. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.